أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi. Tempatnya apa namanya? Perhatikan doanya. Perhatikan. Qala. Gak usah diikutin, cuma perhatikan aja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doa bisa antum kemudian hafalkan. Kalau bisa ayatnya hafalkan. Antum bikin mihrab. Setelah antum bikin mihrab, lalu antum bermohon kepada Allah. Dalam sholat antum bacakan kalimat ini, ayat ini. Perhatikan kalimatnya, saya berikan rahasianya. Fokus baik-baik. Oh, tolong catat ya. Ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pertama, Nabi Zakaria menyebutkan sifat Allah yang memberi tanpa batasan. Memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Buka dulu Quran surah ke-17 ayat 110. Tulis dulu. Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Lihat baik-baik ya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta. Kata Allah, kalau pengen cepat dikabulkan, maka sertakan nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Allah itu punya nama-nama terbaik yang disiapkan langsung sesuai dengan kebutuhan yang Anda sedang rasakan. Lihat kalimatnya. Qulidullah. Kata Allah, kalau sedang punya masalah maka panggil Allah, minta, berdoa, mohon. Awid Ar-Rahman, sebut namanya Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau selama Anda punya persoalan spesifik dan ingin bermohon kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki sedang terasa sulit, sebut Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut namanya Ya Al-Jabbar. Sedang belajar, besok mau ujian, minta diberikan tambahan pengetahuan, sebut namanya Ya Al-Alim. Ujian terasa berat, sebut namanya Ya Sabr. Sebut, cari nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Allah sudah mendesain semua nama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertama, sebutkan nama Allahnya. Kedua, kemudian sebutkan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nabi Zakaria divonis oleh medis, nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa, Anda terbatas. Maka beliau memanggil Allah dengan nama tanpa batas. Nama Allah yang memberikan tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab, sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita minta cepat, minta mohon, maka ganti kalimat Wahhabnya dengan Hab. Hab. Kalau untuk pribadi, ganti dengan Li, Habli. Kalau untuk banyak, gunakan Lana, Lana, Rabbana, Hablana. Lana. Untuk diri sendiri, Li. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung. Maka ketika mereka katakan kami terbatas, ya Allah, kami mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas. Buktikan pada mereka ya Allah bahwa engkau bisa memberi tanpa batasan. Kami mohon darimu saja, bukan dari yang lain. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa kami ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, kepada siapa lagi lantas kami mesti memohon. Lihat kalimatnya. Begitu dibacakan kalimat itu di dalam mihrab tadi, dalam suasana salat. Tahu dari mana dalam suasana salat? Teruskan ayat 39 itu. Ya, beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri disebut qaimun. Sedang salat disebut yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, langsung turun jawaban. Padahal salatnya belum selesai, masih berdiri dalam salatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun, sedang berdiri, yusalli, masih salat fil mihrab, di mihrab. Lihat. Beliau dalam salatnya minta, masih berdiri. Ya, saya sering katakan kepada Anda teman-teman, salat itu
bukan syariat spesifik kepada umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umat sebelumnya sudah sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Ya, Nabi Zakaria sholat di Ali Imran ayat 38 39. Bahkan Nabi Ismail jauh sebelumnya sholat, Quran surah 19 ayat 55, minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Dan di antara fungsi sholat buat minta kepada Allah, mohon, minta. Nabi Zakaria tunaikan sholat di mihrab, dalam sholat minta yang dahsyat, baru selesai doa, belum selesai sholat. Kalimatnya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua datang jawaban. Antara doa dengan jawaban nggak ada jeda, baru selesai doa jawaban muncul. Kata Allah lewat malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan disebut monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Dia akan mengandung, lahirkan, bayinya hidup, namanya Yahya.